Halo, saya Nia Feva, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Strada Pelita Pejompongan, DKI Jakarta. Kali ini saya bersama Ibu Vinska Fedriani, guru bahasa Indonesia dari SMP Strada Pelita Pejompongan. Selamat siang Ibu Ica. Selamat siang Miss Nia. Apa kabarnya Bu? Puji Tuhan, kabar saya hari ini luar biasa baik nih. Puji Tuhan. Hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nantinya saya mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Tujuan saya melaksanakan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran Ibu di kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan percaya diri, sehingga pembelajaran yang ada itu merupakan yang terbaik yang diberikan kepada siswa. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Ya. Pertama, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Oke, berdasarkan modul ajar yang sudah saya buat, di sana saya menuliskan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menentukan kesalahan penulisan baik pada surat pribadi dan surat dinas. Ya, jadi ada 2 ya Bu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu membedakan surat pribadi dan surat dinas. Dan yang kedua, siswa itu mampu menentukan kesalahan penulisan dari kedua surat tersebut. Lalu Ibu, bagaimana dengan area perkembangannya? Area pengembangannya itu apa yang ingin Ibu capai atau apa yang ingin Ibu observasi nantinya? Baik Miss, untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan nanti di kelas adalah yang pertama pastinya siswa mampu membedakan, lalu mampu menentukan kesalahan hingga akhirnya para siswa mampu memperbaiki surat pribadi dan surat dinas tersebut Miss. Oke, baik Bu Ica. Lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Baik dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Oke, baik Miss. Untuk strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dan gaya belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu kemudian saya akan memfasilitasi siswa dengan media pembelajaran berdasarkan masing-masing gaya belajar siswa di kelas. Lalu model pembelajaran yang saya pakai itu adalah discovery learning. Dengan metode pembelajarannya ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik. Jadi strateginya yang Ibu lakukan nantinya itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat murid, juga gaya belajar murid, dan terintegrasi dengan PSE, pembelajaran sosial dan emosional. Nanti Ibu siapkan media pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar mereka ya Bu. Lalu untuk model pembelajarannya Ibu akan menggunakan discovery learning dengan metode pembelajarannya yaitu diskusi, tanya jawab, juga penugasan. Iya. Kalau untuk media pembelajarannya, apa nih media pembelajaran yang akan Ibu Ica pakai nantinya? Oke, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti di kelas itu adalah contoh-contoh dari surat pribadi dan surat dinas yang sudah saya siapkan melalui video dan catatan siswa pada pertemuan sebelumnya. Lalu untuk asesmen formatif, saya akan melakukan permainan melalui aplikasi Word to Wall. Dan untuk asesmen sumatif, kita akan kembali melakukan sebuah permainan tapi dengan aplikasi berupa quizzes nih, seperti itu. Wah, saya jadi nggak sabar ingin mengunjungi kelas Bu Ica. Kapan nih Bu saya bisa mengunjungi kelas Bu Ica? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa? Oke, mungkin Miss Nia bisa mengunjungi saya di hari Rabu di kelas 7 pada jam mata pelajaran kedua dan ketiga Miss. Oke, nanti berarti saya datangnya di besok ya Bu, di hari Rabu di kelas 7 jam kedua dan jam ketiga. Nantinya di sana saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi selama di kelas. Dan setelah melakukan observasi atau pembelajaran kelas,
kita akan kembali melakukan percakapan, yaitu percakapan pasca observasi. Untuk mengakhiri percakapan kita, Bu, saya ingin menanyakan apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Oke, dari hasil percakapan kita kali ini, pastinya yang saya dapatkan itu saya jauh lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya sebelumnya kan sudah bisa bagikan mengenai pemahaman, mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Sehingga saya memiliki harapan nantinya di kelas para siswa itu jauh lebih nyaman, sehingga materi yang saya sampaikan dapat mereka terima dengan sangat baik. Amin, semoga harapannya tercapai. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu Ica ya. Sampai berjumpa di kelas 7. Siap, salam. Silakan dikeluarkan buku catatannya dan buku bahasa Indonesianya. Tapi sebelumnya jangan dibuka terlebih dahulu buku catatannya. Oke, sebelumnya saya ingin memeriksa hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, berarti semua hadir ya. Berarti di email. Sebelumnya saya ingin berbincang sedikit terhadap kalian terkait kejadian yang baru-baru ini saya terjadi. Sebelumnya ada yang tahu tidak band asal Amerika Serikat Coldplay? Ada yang tahu? Nah, kalian tahu kan dia akan segera konser di Jakarta. Kira-kira siapa yang punya keinginan untuk menontonnya? Tunggu di sini ada fans beratnya Coldplay. Ada keinginan. Mau beli tiketnya berarti mau nonton dong. Ya kan ada lagi mungkin ada yang nggak tahu apa sih itu Coldplay. Saya nggak tahu. Ada yang nggak tahu Coldplay? Coba siapa bisa menyanyikan lagu Coldplay satu orang? Nah coba Reva. Satu lagunya dong. Coba apa Sa? Lagunya Sa? Apa? Apa? Viva la vida. Ya Viva la Vida yang gimana? Coba. I will try you hold. Nggak tahu? Enggak. Kita beda zaman ya. Udah nanti sepulang sekolah coba kalian cek apa sih itu Coldplay biar siapa tahu kalian tertarik untuk nonton salah satu konsernya. Jadinya Coldplay itu tidak pernah mengadakan konser di Indonesia. Ini adalah kali pertamanya. Makanya antusiasme dari masyarakat itu sangat besar. Siapa tahu kan nanti ada anak kejompongan nonton, ibu cuma minta dokumentasinya aja paling ya. Oke, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa nak? Surat dinas. Surat dinas dan surat pribadi. Oke, ibu mau cek kira-kira hari ini kalian sudah konsentrasi belum? Sudah menghadirkan jiwa dan raga kalian belum di dalam kelas? Karena kan bisa aja raganya di sini, jiwanya otaknya kemana-mana, bisa nggak? Bisa. Nah makanya hari ini saya harapkan yang hadir di kelas tidak hanya jiwanya, tidak hanya raganya saja, tetapi jiwanya juga. Kita akan bermain games sebentar. Nama gamesnya adalah games konsentrasi, tau nggak? Konsentrasi dimulai. Nanti ibu akan menyebutkan nama ibu dan ibu menyebutkan nama kalian. Kalian nanti melakukan hal yang sama, tapi kalian harus pilih nama teman kalian. Jadi silakan semuanya telinganya dibuka, didengar kira-kira nama saya disebut atau tidak. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi
yang Ibu lihat tadi lempar. Oke, tadi kalian sudah tahu kalian akan mempelajari mengenai surat pribadi dan surat dinas. Pertanyaan saya yang pertama, tanpa buka catatan. Aduh, mas, jangan lupa catatannya. Oke, sebelumnya kira-kira tujuan kalian belajar dari surat pribadi dan surat dinas itu apa sih? Mengetahui surat pribadi dan surat dinas. Teman-teman, itu orang coba, aduh. Mengetahui cara membuat surat dinas sama itu. Ya, agar mengetahui cara membuat surat pribadi dan surat dinas. Ada lagi yang punya jawaban lain? Valerie? Kita bisa membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Ya, agar kita tahu perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Ada lagi? Agar kita mengetahui surat pribadi dan surat dinas. Oke, sama dengan Arung. Agar kita mengetahui surat pribadi dan surat dinas. Lalu, apalagi tujuan untuk masa depannya kalian belajar mengenai surat pribadi dan surat dinas? Tujuan masa depannya apa? Bisa buat surat dinas, bisa buat keuangan pekerjaan. Iya, pada akhirnya kalian akan bekerja tidak, nak? Nah, kira-kira bekerja itu termasuknya jadi surat pribadi atau surat dinas? Surat dinas. Yang Ibu harapkan dari pembelajaran kita hari ini mengenai materi surat pribadi dan surat dinas, kalian bisa membuat surat dinas yang baik dan benar. Sehingga ketika kalian membutuhkan membuat surat dinas, kalian bisa membuat surat dinas yang benar. Oke, lalu pertanyaan pertama, apa pemahaman kalian mengenai apa sih itu surat pribadi, apa sih itu surat dinas? Ada yang bisa jawab? Pemahaman kalian? Ya, coba yang dari tadi belum angkat tangan. Apa pemahaman kalian mengenai surat pribadi dan surat dinas? Ayo, coba dari kalimatnya, pribadi dan dinas. Kira-kira apa ya itu surat pribadi? Apa itu surat dinas? Coba Sisil. Ya, boleh. Kalau surat pribadi dikirim dari perorangan ke perorangan. Oke, kalau surat pribadi dikirim dari perseorangan ke perseorangan, lalu? Kalau surat dinas bisa dari lembaga pribadi atau pribadi. Iya, kalau surat pribadi dari perseorangan ke perseorangan. Kalau surat dinas dari lembaga ke perseorangan atau sebaliknya, atau dari lembaga ke lembaga. Itu perbedaannya mengenai surat pribadi. Selain itu perbedaannya, ada lagi yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas selain tadi? Manes. Kalau surat dinas menggunakan bahasa formal. Nah, kalau surat pribadi menggunakan bahasa informal. Oke, kita menemukan lagi perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas dari segi bahasa yang digunakan. Kalau surat pribadi menggunakan bahasa apa, nak? Formal. Pribadi. Bahasa tidak formal, tetapi apa? Sopan. Ya. Perlu kalian ingat ketika kalian akan membuat surat pribadi, walaupun bahasa yang digunakan itu tidak formal, tetapi harus sopan. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan pada surat dinas baku atau bahasa yang formal. Maksudnya bahasa yang baku atau bahasa formal itu bahasa yang apa? Sesuai dengan KBBI. Iya, sesuai dengan KBBI. Apalagi sesuai dengan kaidah kebahasaan, ya, ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, kalian sudah punya konsep mengenai surat pribadi dan surat dinas. Oke, jadi pada hari ini harapan saya kalian bisa semakin memahami perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Tidak hanya dari segi siapa yang menulis dan utus siapa, tapi juga dari segi unsur-unsurnya. Karena kan sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, surat pribadi dan surat dinas berbedanya tidak hanya dari segi bahasa kan, tapi dari segi unsur dan strukturnya. Oke, sebelumnya semua yang punya di tangan, Ibu akan share satu link game. Ya.
Namanya jangan aneh ya, yang kenal. Ya, boleh. Yang penting jangan nama panggilan, jangan cuma Eci, jangan cuma Eca gitu, kan bingung. Baru 26. Iya, mana mau? Ya, dua-dua, ayo, kita berapa? Berapa? Astaga. Yuk. Ya, surat pribadi dan surat dinas. Apa Chelsea yang kita pelajari, Chelsea? Surat pribadi dan surat dinas. Ya, yang kita pelajari adalah materinya mengenai surat pribadi dan surat dinas. Apa saja yang kita pelajari mengenai surat pribadi dan surat dinas? Unsur-unsur, apalagi? Struktur, apalagi? Pengertian, apalagi? Kebahasaan dan fungsi. Kira-kira kalian kan kita sudah ke pertemuan ketiga mengenai surat pribadi surat dinas. Bagaimana perasaan kalian setelah yang sudah kalian pelajari dari pertemuan sebelumnya? Hari ini Ibu ujikan melalui kuis. Apa lagi? Tegang. Kenapa tegang? Ya, tegang. Kenapa? Disuruh buru-buru, bukan disuruh buru-buru. Apa lagi? Disuruh buru-buru. Oke, kira-kira dengan hasil yang sudah kalian dapatkan melalui kuis tadi 30 soal, kalian puas tidak dengan hasilnya? Atau ada yang kecewa? Aduh, saya udah belajar siang malam tapi cuma bener 5. Atau aduh, saya nggak belajar tapi kok saya jelek ya? Ya iyalah, belajar. Gimana hasilnya? Puas. Ada lagi? Ada yang tidak puas dengan hasilnya? Saya Coba, Arum kenapa nggak puas dengan hasilnya? nggak 100. Nggak 100. Oke, berarti Arum targetnya adalah 100. Lalu
Nanti sih dari dasar nilainya. Kenapa? Dari dasar skornya. Lah, nggak dikasih tahu skornya. Benarmu kali berapa? Kali dua. Nah, kamu yang nggak menyimak, Eva. Ada lagi yang mau menyatakan perasaannya? Bagaimana dengan hasilnya? Kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Ya, oke. Harapan saya di pelajaran atau di materi-materi selanjutnya kalian bisa belajar dan memahami materi secara maksimal sehingga hasil yang kalian akan berikan adalah hasil yang maksimal. Oke, materi kita mengenai surat pribadi dan surat dinas sudah selesai. Tugas terakhir yang harus kalian penuhi adalah yang hari ini sedang kalian kerjakan. Kapan dikumpulkannya? Hari Oke, silakan didapatkan bukunya. Setelah ini materinya apa? Selain materi sebelum pelajarannya apa? Oke, sebelumnya kita beri apresiasi untuk diri kita dan teman-teman. Iya, salam. Selamat pagi, terima kasih. Halo, saya Nia Feva, CGP Angkatan 7, dalam rangka menyelesaikan tugas aksi nyata modul 3.2, coaching untuk supervisi akademik. Saya telah melaksanakan percakapan pra-observasi dan melakukan observasi pembelajaran dengan Ibu Vinska Fedriani untuk pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi berupa praktik percakapan coaching dengan Ibu Ica dan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Ninik Febriani. Selamat siang Ibu Ninik. Selamat siang, Miss Nia, Miss Ica. Silahkan untuk Baik. segera bisa melakukan kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu Ica. Siang, Miss Nia. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, kabar saya baik, Miss. Bagaimana kabar Miss Nia? Baik, baik. Ibu Ica, pertama saya mengucapkan terima kasih karena kita telah melakukan percakapan praobservasi dan saya juga boleh berkunjung ke kelas Ibu Ica untuk melaksanakan observasi pembelajaran. Lalu sesuai yang sudah saya sampaikan, kali ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Percakapan pasca observasi ini pun membahas kegiatan praktik mengajar yang Ibu telah laksanakan di kelas 7 di beberapa hari yang lalu. Dan di akhir obrolan nanti, kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita? Oke, terima kasih Miss Nia. Kalau harapan saya di akhir obrolan kita pada hari ini, yang pastinya kan Miss Nia sudah masuk ke dalam kelas saya mengamati bagaimana cara saya mengajar, bersosialisasi dengan peserta didik. Yang pasti, yang saya harapkan dari hasil percakapan kita hari ini adalah evaluasi ya Miss. Mungkin Miss Nia bisa memberikan masukan atau mungkin juga Miss Nia bisa memberikan saran terkait pembelajaran saya. Seperti itu sih. Jadi Ibu Ica mengharapkan di akhir obrolan ini adanya evaluasi, juga adanya masukan-masukan ya seperti itu ya. Baik. Bu Ica, gimana nih perasaan Ibu Ica setelah melaksanakan praktik pembelajaran kemarin? Oke, perasaannya yang pertama adalah senang ya Miss ya. Senangnya apa? Karena saya bisa ada orang lain di kelas saya mengamati bagaimana cara saya mengajar. Lalu selain itu, perasaan saya senang karena yang pertama-tama itu strategi yang saya gunakan kemarin ketika praktik mengajar di kelas itu adalah strategi yang baru Miss. Artinya strateginya belum pernah saya ketahui. Lalu
Selain itu, saya merasa strategi baru yang saya dapatkan ini tuh cocok sekali untuk pembelajaran masa kini. Ya kan, gitu sih, Miss. Berarti Ibu merasa senang karena strategi yang didapat itu bisa dipakai dalam kelas dan sangat cocok Ya, untuk anak-anak. benar. Ya. Benar. Lalu, eh, apa rencan apa tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan pada waktu itu ke saya telah tercapai? Oke, kalau berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada Missnya itu kan ada dua ya, Miss ya. Yang pertama itu kan peserta didik dapat memperbaiki, lalu pada itu dapat menentukan kesalahan. Kalau dari dua tujuan itu sudah terwujud, Miss, ketika kita, praktik pembelajaran di kelas. Seperti itu. Berarti untuk dua-duanya telah tercapai. Lalu bagaimana dengan area pengembangannya yang waktu itu Ibu Ica juga sampaikan kepada saya? Apakah itu juga telah tercapai, Bu Ica? Oke, kalau berdasarkan area pengembangan dengan tujuan pembelajaran itu kemarin itu sudah tercapai, Miss. Tapi mungkin kalau menurut saya sebenarnya itu masih ada satu area pengembangan lagi yang sebenarnya masih bisa dilakukan oleh peserta didik. Kalau kemarin itu kan kalau sesuai dengan tujuan itu kan hanya memperbaiki dan menentukan kesalahan. Seharusnya harapan saya itu peserta didik juga bisa memperbaiki surat dinas yang salah. Kalau kemarin kan hanya menganalisis kesalahan saja, seperti itu. Baik, jadi sebenarnya ada bisa ya tambahan lagi yaitu Ya, benar. memperbaiki kesalahannya. Iya. Nah, apa nih hambatannya, gangguannya, Bu Ica? Sampai area pengembangan itu tuh belum bisa dilakukan. Oke. Hambatannya yang jelas pasti terlihat adalah dari segi waktu ya, Miss ya. Waktunya itu kan terbatas, sedangkan untuk area pengembangan yang tidak tercapai itu atau seharusnya masih ada dikembangkan lagi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, Miss. Karena kan ketika seseorang ketika peserta didik saya tuntut untuk memperbaiki, artinya kan mereka harus dari awal mampu membedakan, menganalisis, menentukan kesalahan, pada akhirnya memperbaiki. Jadinya faktor yang paling utama sebenarnya itu adalah waktu hambatannya. Selain itu ada juga faktor-faktor lain sebenarnya, Miss. Seperti kita ketahui ya, Miss, peserta didik itu kalau sudah duduk terlalu lama di kelas hanya mengerjakan tugas, itu mudah bosen, sampai akhirnya hilang fokus. Maka dari itu, kenapa saya tidak paksakan satu area pengembangan tersebut ke dalam pembelajaran kemarin, yaitu faktor itu juga. Intinya, lebih baik saya pisahkan di area pengembangan lain di pembelajaran selanjutnya agar lebih maksimal hasil yang didapatkan oleh peserta didik. Seperti itu, Miss. Jikalau itu yang menjadi hambatan, saya mau tanya sama Ibu Ica. Iya. Lalu apa nih kekuatan yang Ibu Ica punya supaya area pengembangan tadi yaitu untuk bisa memperbaiki kesalahan dalam pembuatan surat dinas surat pribadi itu mau Ibu apakan? Apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai di area pengembangan itu? Oke, kalau berdasarkan hambatan yang tadi saya sudah sampaikan, untuk kekuatannya mungkin yang pertama adalah saya akan mencari berbagai macam media-media yang lebih bervariasi. Ya, fungsinya itu agar peserta didik tidak mudah bosan, tetap tertarik terhadap pembelajaran di kelas. Selain itu, mungkin kekuatannya ya pasti saya akan memberikan waktu yang cukup banyak eh, untuk area pengembangan tersebut ya sehingga yang tadi saya sudah katakan hasil yang didapatkan itu jauh lebih maksimal. Seperti itu, Miss. Ya, pakai media-media ya, Bu ya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya sudah menggunakan media, nih menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, di mana nih posisi Ibu nantinya kalau Ibu menggunakan media tersebut supaya area pengembangan itu bisa tercapai? Oke, kalau ditanya skala ketika saya sudah menggunakan media-media yang bervariasi tadi, mungkin skala ketercapaiannya dari 1 sampai 10 di angka 8 gitu. Angka 8. 8. Ya, baik. Lalu
Em, apa rencana Ibu Ica agar area pengembangan itu bisa tercapai? Tadi sudah saya katakan, karena kekuatan saya mungkin adalah eh, menemukan media bervariasi, maka rencana saya yang paling pertama adalah satu, saya akan berusaha mencari medianya, Miss. Kira-kira apa saja media yang saya rasa cocok, yang saya rasa menarik untuk area pengembangan tersebut. Nah, gitu sih, Miss. Menyiapkan media pembelajarannya ya, Bu. Iya, benar Lalu, sekali. kapan Ibu Ica akan melaksanakan rencana Ibu Ica itu? Oke, kalau kapan akan saya laksanakan, yang pastinya pada pertemuan selanjutnya dong, Miss. Ya, ya agar semakin cepat kan semakin baik. Karena kan kalau saya, menurut saya kalau saya terlalu ulur lama, takutnya nanti anak-anak itu pemahaman awalnya keburu lupa dan saya berikan pemahaman baru, jadinya malah tidak nyambung gitu. Nah, dari itu ya pertemuan selanjutnya akan saya capai area pengembangan tersebut. Seperti itu. Dan apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini? Oke, ukuran keberhasilannya kalau berdasarkan area pengembangannya yang pasti berarti satu itu peserta didik bisa memperbaiki dan menentukan kesalahan karena kan berhubungan dengan surat dinasti dan surat pribadi. Lalu selain itu faktor keberhasilannya eh, ya peserta didik bisa fokus terus loh Miss dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Seperti itu. Jadi ada dua ukurannya ya, Bu ya. Ya. Nah, untuk mencapai itu kan kita terkadang butuh komitmen. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu sampaikan barusan? Komitmen. Kalau komitmen kita berarti berbicara janji ya, Miss ya. Oke. Kalau komitmen dari saya agar rencana tersebut dapat terlaksana, yang pasti satu, saya akan mencari media-media yang bervariasi. Kalau ditanya bagaimana cara mencarinya, yang pasti tidak hanya dari diri saya, Miss ya. Karena kan terkadang kalau saya hanya mengandalkan diri saya juga masih punya keterbatasan. Mungkin saya akan diskusi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin saya juga tanyakan ke peserta didik langsung, kira-kira kalian tuh suka belajar yang bagaimana sih? Gitu sih, Miss, komitmennya. Komitmennya berarti mencari media-media tersebut, lalu juga berdiskusi dengan anak-anak, lalu juga mengajak diskusi Bapak Ibu guru Iya, lainnya. benar. Berarti itu juga Bapak Ibu guru yang lainnya bisa sebagai membantu untuk menjaga komitmen Ibu ya. Iya. Lalu bagaimana dengan tindak lanjutnya setelah selesai dari percakapan ini, Bu? Oke. Setelah percakapan di tindak lanjut saya, Miss. Tindak lanjut saya yang pasti saya akan berusaha menjalankan komitmennya. Lalu saya akan membuat modul yang sudah lebih lengkap dan sesuai dengan tujuan pembelajaran di area pengembangan tersebut. Seperti itu sih. Nah, kalau begitu, eh, Ibu sudah menyampaikan semuanya, mulai dari evaluasinya, lalu sampai dengan rencana aksi Ibu dan tindak lanjutnya. Di akhir pertanyaan, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini, Bu? Kayak perasaan saya, sama seperti di awal, saya merasa senang, Miss. Karena melalui percakapan kita pada hari ini, saya dapat merefleksikan kembali diri saya sehingga saya dapat mengetahui kekurangan saya, rencana saya, komitmen saya demi kemajuan peserta didik. Seperti itu, Miss. Oke, kalau begitu, terima kasih Ibu Ica. Semoga ke depan semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan semua apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk waktunya. Nama Miss Mia. Ya, eh, demikian percakapan pasca observasi dari kami dan terima kasih juga kepada Ibu Ninik yang telah mendampingi percakapan pasca observasi ini.